para aparatur sipil negara yang bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani bangsa. Hari ini spesial banget nih, karena kita akan ngobrol dengan salah satu sosok luar biasa. Senior kita yang merupakan seorang reskur wanita dari Basarnas Yogyakarta. Kita tahu tugas reskur itu penuh tantangan, penuh resiko, dan tentu membutuhkan keberanian serta dedikasi yang tinggi. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari tim SAR yang selalu siap siaga, dan bagaimana nilai berakhlak hadir dalam setiap langkah tugas seorang reskur. Nah, sebelum itu, biar lebih akrab, langsung aja kita dengarkan perkenalan dari beliau. Ya, selamat sore teman-teman sobat SAR yang dimanapun Anda berada. Perkenalkan diri, nama saya Nur Istirahmawati, biasa disebut dengan Rahma. Saya seorang mantan reskur, bisa dibilang seperti itu karena sekarang jabatan sudah berubah. Tapi dulu waktu pendaftaran di Basarnas tahun 2010, saya menjadi seorang reskur sejati. Maksudnya reskur sejati itu reskur satu-satunya di kantor SAR Semarang tahun 2010 ya. Terus untuk jabatan sekarang saya menjabat sebagai operator radio dan komunikasi di Yogyakarta. Ya, luar biasa sekali. Gimana nih Kak hari ini untuk kabarnya? Kabar hari ini tetap good looking, good apalagi ya Mbak Ika. Pokoknya hari ini harus selalu bahagia, selalu semangat, dan selalu ceria. Itu moto saya dalam setiap bekerja atau setiap berangkat bekerja. Saya harus semangat, selalu senyum, sapa kepada teman-teman semuanya. Biar happy, biar suasana tetap nyaman. Pokoknya kita selalu happy terus lah. Gitu. Energik sekali ya. Harus energi. Berarti udah siap belum ini untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari saya? Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan bagaimana awalnya Kak Arhama memutuskan untuk bergabung menjadi ASN di Basarnas ini? Awal mula saya memutuskan untuk bergabung menjadi ASN di Basarnas. Sebenarnya awal mula saya masuk di Basarnas belum begitu paham apa itu Basarnas. Belum begitu familiar dengan kata Basarnas. Tapi setelah saya masuk di dunia Basarnas ini, saya banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari sebuah instansi kita atau instansi orang kita. Salah satunya Basarnas itu adalah punya visi misi tentang kemanusiaan. Jadi itu yang membuat saya semakin percaya diri, saya semakin senang bekerja dengan institusi ini, karena institusi ini tuh memiliki jiwa kemanusiaan. Artinya kalau misalkan ada musibah, kita bisa membantu. Pokoknya kita terjun dengan pelayanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sama tim SAR. Apalagi? Berarti itu merupakan suatu hal yang baru buat Kak Arhama. Iya, awal-awal itu sangat baru buat saya karena waktu 2010 itu saya sebenarnya belum kepikiran untuk bekerja. Karena waktu itu saya masih menjalankan kuliah semester 7. Jadi waktu itu semester 7 juga sama mengerjakan skripsi bab 2. Jadi udah sampai bab 2 ketika ada pendaftaran ASN Basarnas, saya disuruh ngikut aja, coba siapa tahu bisa masuk, dan alhamdulillah saya masuk di kantor SAR Semarang. Nah, dulu Yogyakarta ini cerita lagi ya. Dari Yogyakarta ini dulu tuh awal mula kantor SAR Yogyakarta ini tuh induknya tetap di Semarang. Jadi kantor SAR Yogyakarta itu dulu 2012 adalah posarnya Semarang. Jadi pos SAR Yogyakarta, kantor SAR Semarang. Nah, jadi dulu kantor SAR ini adalah berinduk ke Semarang. Nah, ketika 2012 kantor pos ini udah ada, saya digeser dari Semarang ke Jogja. Jadi banyak yang orang Jogja, waktu itu ada 10 orangan lah. Jadi total di kantor SAR ini, di pos SAR ini dulu ada 14 orang, dan rata-rata itu semuanya orang dari Jogja sih. Ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang ya. Iya, sejarahnya sangat panjang banget kalau kita ngomongin di kantor SAR ini ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagi Kak Rahma, apa arti berakhlak sih di kehidupan pribadi dalam menjalankan tugas di Basarnas ini? Berakhlak, kita flashback lagi ya tentang berakhlak. Berakhlak itu adalah sebenarnya akhlak bermakna tentang 7 nilai
berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, semuanya itu dalam menjalankan tugas sebagai ASN di Basarnas itu semuanya nilai-nilai yang sangat penting dalam menjalankan tugas seorang ASN. Kenapa? Karena setiap nilai-nilai dalam berakhlak ini memiliki nilai yang sangat penting di dalam menjalankan sebuah tugas ASN. Gitu. Apalagi? Langsung nih ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Sebagai ASN wanita nih di Basarnas, tantangan apa sih yang paling sering Kak Rahma hadapi? Selama ini yang sering kita hadapi adalah menerima dalam segi berakhlak ya, kita kan memiliki orientasi pelayanan. Nah, sekarang tugas saya adalah sebagai operator radio komunikasi. Setiap kita sedang menjalankan tugas piket atau siaga, kita selalu menerima, hambatan kita tuh kadang kita menerima telepon dari seseorang. Nah, seseorang itu kadang cuman iseng, ini ada musibah nih di sini. Ternyata setelah kita cek tidak ada. Nah, itu kan menurut saya itu adalah hambatan ketika kita menjalankan tugas. Tapi sebenarnya hambatan yang lebih konkret atau lebih nyata itu ketika seorang rescuer melaksanakan operasi SAR, dan ketika menjalankan sebuah operasi SAR itu ada beberapa kendala. Nah, itu mungkin yang menurut saya lebih besar dibandingkan hanya sebuah menerima telepon. Jadi artinya begini, kalau misalkan seorang rescuer menerima misalkan ada seseorang jatuh di jurang. Nah, hambatan waktu itu ketika melaksanakan operasi SAR itu tiba-tiba udaranya dingin atau udaranya hujan atau medan yang sangat terjal. Nah, itu sebuah kendala. Dan bagaimana menjalankan kendala, bagaimana cara mengantisipasi kendala itu, yaitu yang harus dilakukan dan dipikirkan oleh tim rescue di semuanya, maksudnya Basarnas di Indonesia. Jadi misalkan terjadi hambatan-hambatan itu bisa diantisipasi dengan cara yang bijak oleh tim SAR yang tidak membuat tim SAR ini merasa mengancam jiwa. Jadi walaupun ada hambatan, tapi tetap kita menggunakan safety first atau keselamatan pada diri kita sendiri supaya bisa menjalankan tugas atau bisa mengevakuasi korban itu dengan baik. Oke. Seru sekali Kak ceritanya. Lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kak Rahma, nilai adaptif dan kolaboratif itu seberapa penting sih dalam lingkup di Basarnas ini? Kita belajar lagi, kita kembali lagi adaptif itu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, itu contohnya kita harus siap kita harus siap menerima setiap perubahan yang ada di organisasi. Namanya organisasi itu selalu berkembang. Jadi yang tadinya kita misalkan belajar tentang rescuer, kita belajar dari tali temali yang tadinya talinya sampai 1:1, 1:2, 1:3. Nah, itu setiap kali kan ada perubahan. Nah, perubahan ini harus kita ikuti supaya kerja kita juga semakin baik, semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, atau semakin cepat untuk menghadapi musibah atau menghadapi situasi kondisi membahayakan jiwa manusia. Kayak gitu, contoh adaptif seperti itu. Yang kedua, adaptif itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, itu bisa dengan kadang undang-undang, kadang peraturan kepala Basarnas atau peraturan undang-undang yang kadang bisa berubah-berubah. Nah, kita harus sigap dalam menerima suatu perubahan peraturan yang ada di setiap instansi, terutama instansi kita di Basarnas ya. Jadi kita harus siap sigap gitu aja kalau untuk adaptif seperti itu. Terus yang kedua, kolaboratif itu membangun kerjasama yang sinergi, yaitu penting banget bagi sebuah rescuer, bagi sebuah ASN di Basarnas. Suatu hal yang wajib kita laksanakan adalah kolaboratif, karena harus membangun kerjasama yang baik, karena kita bekerja tidak bisa satu orang, tapi kita bisa bekerja sama dengan
rekan kita, bisa dengan bekerja dengan potensi SAR, bisa bekerja dengan instansi SAR yang lain, stakeholder yang lain. Kita harus memiliki jiwa itu. Kenapa? Karena kita kembali lagi, kita tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus dengan tim atau dengan sesama teman gitu, kerjasama saling gitu, saling membantu antara teman satu dan teman lain. Bisa jadi tantangan sekali buat para introvert ya Kak. Iya betul. Jadi jangan sampai introvert. Kalau di masa kita harus welcome, harus bekerja sama dengan teman yang lain. Jangan sungkan, atau kalau misalkan tidak tahu ya lebih baik bertanya daripada kita tidak tahu tapi kita pura-pura tahu, malah hasilnya nanti nggak baik di belakangnya. Bisa jadi fatal ya Kak. Ya bisa jadi fatal, apalagi seorang rescuer itu adalah basicnya kita adalah membantu, menolong korban. Kalau misalkan kita salah sistem dalam membantu, kita malah merugikan diri kita sendiri atau bisa merugikan orang lain gitu. Lanjut Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebagai seorang rescuer itu kan harus punya jiwa yang kuat. Apa sih kegiatan Kakak atau rutinitas Kakak yang sederhana untuk dilakukan setiap harinya agar tetap menjaga kesehatan dan siap untuk diturunkan ke lapangan? Simple aja. Yang penting adalah olahraga rutin. Walaupun sekarang kita kan semakin kesini, kalau usia itu tidak bisa dibohongi ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, menjaga kesehatan mental kita sendiri. Yang penting itu. Jadi untuk kesiapan diri kita sendiri adalah dua hal, menjaga fisik dan menjaga kondisi mental kita. Kondisi mental kita itu perlu banget. Kenapa? Karena sekarang kita tidak tahu orang sehat ternyata mentalnya yang rusak atau mentalnya yang sakit. Makanya bagaimanapun sedemikian bagaimanapun, usahakan senyum sama teman, usahakan selalu bersemangat terus walaupun hati kita sedang gundah gulana. Yang penting kita selalu semangat, selalu baik sama teman, selalu memberikan energi yang positif dan gitu. Langsung dari itu ya Kak ya. Untuk mempersiapkan waktu, apa pesan dari Kak Rahma untuk perempuan lain yang bercita-cita ingin menjadi ASN di Basarnas ini? Pesan-kesan. Kalau pengen menjadi seorang rescuer atau pengen bekerja di ASN Basarnas, yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu suka dengan dunia SAR, dunia mencari menolong, dunia kemanusiaan, silahkan bergabung. Kita welcome kepada seluruh warga Indonesia. Kalau ada pendaftaran silahkan mengikuti pendaftaran itu. Dan yang penting tidak akan merugi buat semua orang. Tidak sih. Untuk yang terakhir nih Kak, buat pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kalau diminta menggambarkan profesi rescuer sendiri dengan satu kata, apa kata yang cocok menurut Kakak? Rescuer, apa ya? Ini aku mikir nih, kalau yang ini aku mikir nih. Menggambarkan rescuer, kemanusiaan. Gitu. Satu kata menggambarkan semuanya ya Kak? Iya, kemanusiaan. Karena rescuer itu pasti dia memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya Sobat ASN. Ya. Dari cerita kita, dari cerita Kak Rahma, kita belajar bahwa menjadi rescuer bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang menghidupkan nilai berakhlak dalam setiap langkah-langkah berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, dan tetap setia melayani bangsa. Terima kasih banyak Kak Rahma atas waktunya, atas cerita inspiratifnya, dan atas dedikasi yang luar biasa untuk masyarakat dan negara. Oke, semangat terus. Semoga cerita ini dapat memotivasi ASN lain, terutama generasi muda, untuk terus bekerja dengan sepenuh hati dan selalu siap melayani masyarakat. Terima kasih.